Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rosita, mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Stambuk B201-19026. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu dari teori sosiologi modern, yaitu teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional adalah sebuah teori yang berisi sudut pandang yang menafsirkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berkaitan. Cirinya adalah gagasan tentang kebutuhan masyarakat. Masyarakat sama dengan organisme biologis karena mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar masyarakat dapat melangsungkan hidupnya dan berfungsi dengan baik. Ciri kehidupan struktural sosial muncul untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan merespon permintaan masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Yang kedua yaitu teori struktural fungsional menurut pandangan harmonisasi dan regulasi. Teori struktural fungsional juga mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh, yaitu sebagai berikut. 1. Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks. Yang kedua, setiap bagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya. Yang ketiga yaitu tokoh-tokoh perspektif teori struktural fungsional. Tokoh yang pertama yaitu Talcott Parsons. Teori fungsionalisme struktural yang dibangun Talcott Parsons dan dipengaruhi oleh sosiolog Eropa menyebabkan teori bersifat empiris, positivis, dan ideal. Pandangannya tentang tindakan manusia bersifat voluntaris, yang artinya yaitu tindakan atau didasarkan pada dorongan kemauan dengan mengindahkan nilai, ide, dan norma yang disepakati. Tindakan manusia individu memiliki kebebasan untuk memilih sarana dan tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh kondisi atau lingkungan, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma. Pandangan Talcott Parsons untuk memahami manusia dipelajari seperti mempelajari tubuh manusia. Struktur tubuh manusia memiliki berbagai bagian yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki fungsi yang jelas dan khas. Baiklah, kita akan masuk pada tokoh yang kedua, yaitu Robert K. Merton. Merton mengikuti 3 postulat yang dapat dalam analisa fungsional yang kemudian disempurnakan, yaitu 1. Kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan di mana suatu bagian dari sistem sosial bekerja sama dalam suatu tingkat keselarasan dan konsistensi internal yang memadai tanpa menghasilkan konflik yang berkepanjangan yang dapat diatasi dan diatur. Yang kedua yaitu fungsionalisme universal yang berkaitan dengan menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Yang ketiga yaitu dalam setiap peradaban, kebiasaan, ide, objek material, dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan sistem sebagai keseluruhan. Tokoh yang ketiga yaitu Niels Melzer. Analogi dengan tubuh manusia membuat Niels Melzer merumuskan konsep keseimbangan dinamis stasioner. Ada 2 variabel dalam perubahan sosial, yakni independen dan dependen.
Bagian terpenting adalah spesifikasi variabel-variabel tertentu dan umumnya totalitasi mendefinisikan perubahan sosial adalah yaitu 1. Berkait dengan jumlah populasi dan 1 unsur sosial. Yang kedua, tingkat perilaku penduduk dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu pola-pola kebudayaan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.